Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Hadirat-Mu manis Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, melelehkan setiap hati yang keras. Hadirat-Mu Tuhan, yang membawa damai sejahtera. Hadirat-Mu Tuhan, yang membawa sukacita. Hadirat-Mu Tuhan, yang membangkitkan. Hadirat-Mu Tuhan, yang membawa kami ke dalam pengharapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus beracaralah. Jangan berhenti Tuhan. Waktu ini milik-Mu Tuhan. Celikkan mata hati kami Tuhan. Terangi Tuhan hati kami Tuhan. Supaya kami dapat menyerap seluruh firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Cengkram kami Tuhan. Pikiran kami milik-Mu Tuhan. Hati kami milik-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Aduh, jangan loyo Bapak Ibu ya. Kalau loyo, saya sendiri di sini ini ikut loyo ya. Amin. Oke. Sudah berapa lama ya saya nggak kesini, Pak Trisno ya? 3 tahun lebih. Oh. Tapi memori saya tentang gereja ini tetap ada di sini ya. Saya nggak pernah lupa. Dan timingnya, setiap kali saya diundang ke tempat ini, Tuhan itu berbicara khusus. Ya. Tadinya saya tuh beberapa hari yang lalu, saya tuh mau bawakan yang lain. Tapi tadi pagi waktu saya menghadap Tuhan, saya tahu-tahu dibanting setir ya sama Tuhan ya. Oke. Yang mungkin yang baru yang belum tahu saya di tempat ini, mungkin angkat tangan. Sedikit ya. Jadi yang lama-lama ini banyak ya. Oke. Ya, saya mau memperkenalkan diri, nama saya Nancy. Pekerjaan saya sehari-hari bukan pendeta. Saya ini sehari-hari perancang busana, fashion designer. Tapi Tuhan taruh pelayanan saya untuk melayani wanita-wanita sekota. Jadi saya di Bamak Wanita sekota dan juga di My Home sekota. Dan visi misi kita yaitu menyatukan gereja-gereja dan juga menjadi benang merah antara gereja satu dengan yang lain untuk menjadi berkat bagi kota kita. Nah, itu apa yang saya kerjakan sehari-hari. Saya punya anak laki 2, sudah umur 20 sama 22 sekarang. Dulu waktu saya di sini anak masih kecil-kecil ya, saya bawa ke sini ya Pak ya. Tapi sekarang sudah gede-gede ya. Nah, itu mungkin cukup buat perkenalan saya untuk belum yang mengenal saya. Tadinya saya cuman mau, yang saya mau sharekan asalnya itu sebelum dibanting setir sama Tuhan itu, mungkin saya mau bagikan sedikit karena menurut saya ini juga penting dari kisah saya terakhir. Waktu awal-awal pandemi itu semuanya kayak nyetel lagu tuh, kayak nyetel YouTube tuh, dari play lagu tahu-tahu dipencet pause ya, tahu-tahu berhenti ya. Itu yang saya alami.
benar-benar yang saya alami. Dan saya tidak pernah dalam sejarah libur itu sampai 2 bulan tidak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, itu 2 bulan itu sudah rekor ya. Nah, saya ini orangnya nggak bisa diem. Orangnya itu sebelum pandemi kegiatannya itu ibaratnya kalau orang normal itu kayak baterai Duracell ya. Saya di rumah ngeramut suami sama anak, di kerjaan ngeramut hampir 100 wanita ya. Di luar itu saya pelayanan. Nah, pelayanan itu benar-benar waktu itu saya tuh sampai enggak kerasa apa yang saya inginkan tuh sudah enggak saya rasakan lagi. Ya, karena apa? Tubuh itu sudah diproses dengan jadwal. Hari ini jadwal ini, hari ini jadwal ini. Semuanya tuh sudah ada jadwalnya. Jadwal di kantor pegawai saya ngurus. Jadwal pelayanan itu nanti sudah datang sendiri seperti itu, ya. Belum lagi yang lain-lain. Itu yang saya rasakan. Jadi waktu pandemi itu saya tuh merasakan kayak apa ya? Saya pikir saya akan seperti cacing kepanasan, ya. Orang biasanya kalau udah lari-lari kemana-mana suruh diem itu kayak cacing kepanasan. Itu saya alami waktu saya melahirkan. Saya waktu itu kerja, tak pikir gini, enak ya kalau melahirkan itu katanya orang-orang tuh 40 hari harus di rumah, enggak boleh ngapa-ngapain, enggak boleh keluar-keluar, ya toh. Kalau apa namanya orang Chinese apalagi harus manyek itu sampai 30 hari ya. Enggak boleh keramas, enggak boleh apa. Kalau saya tetap keramas enggak kuat saya. Cuman saya pikir saya akan menikmati 40 hari itu, libur 40 hari. Kapan lagi cari alasan untuk libur ya kan gitu ya. Terus habis itu waktu melahirkan, ibu-ibu, bapak-bapak, 2 minggu kaki saya sudah gatel lagi. Sudah enggak tahan, sudah kayak cacing kepanasan. Biasa lari ya toh, suruh berhenti itu susah. Nah, waktu pandemi datang, saya pikir saya bakal stres ini, kayak cacing kepanasan lagi. Ternyata enggak. Ternyata saya nikmati hadirat Tuhan itu begitu luar biasa waktu pandemi ini. Jadi benar-benar Tuhan ini kepengen, mungkin Tuhan sudah melihat dunia ini melayu kecepatan ya, lari kecepatan. Jadi benar-benar di reset, di pause gitu. Berhenti semua, berhenti. Dan kemudian tidak cuman kitanya tuh manusia berhenti, bumi ini ternyata waktu pandemi itu ozon itu yang bolong itu karena debu polusi ya toh, limbah-limbah pabrik, polusi yang bikin ozon ini bolong, makanya udara tuh tambah panas ya. Itu waktu pandemi itu bisa ketutup berapa, saya lupa berapa besar kilometer itu ketutup, yang tadinya bolong tuh ketutup. Karena apa? Pabrik-pabrik banyak yang berhenti, betul? Dan langitnya itu lebih cerah ya. Jadi ibaratnya ini bumi ini sama Tuhan itu dimasuk ke rumah sakit ya. Jadi dibenain semua. Itu pun juga saya alami, saya sama suami alami. Terus kami berdua tuh menikmati sekali gitu. Tapi kemudian berjalannya waktu kita banyak mengalami hal banyak sekali. Tahun lalu sampai mertua saya juga meninggal, bukan karena COVID ya. Dan sampai suami saya juga waktu itu kena COVID karena jaga mertua saya 3 hari gak tidur ya toh, namanya drop, imunnya kan drop ya, seperti itu. Banyak yang kami alami. Terus mulai tahun lalu ini waktu sudah mulai berlari lagi ya, kerasa ya, gereja-gereja sudah mulai buka apa semua tuh, waktu sudah mulai berlari lagi. Dan tahun ini mulai sebelum pertengahan tahun ini ya, itu partner saya juga harus menemani suami di Jakarta lama, sampai hari ini pun belum datang. Jadi saya ini merasa
Saya enggak masalah gitu, kerja tanpa partner tuh enggak masalah. Tapi tubuh ini secara tidak saya sadari, saya begitu apa ya, dipaksa lari lagi gitu loh, cuapek. Dan bukan kebetulan ya, bersamaan anak saya yang besar itu sudah mau menikah. Jadi persiapan itu banyak sekali ya, saya tuh yang saya pikirkan di otak ini banyak sekali gitu loh. Saya tanpa sadari, nah namanya gangguan yang terbesar zaman sekarang itu apa? Bapak Ibu, saya mau tanya. Hah? Kesehatan, terus? Hah? Apa? Keuangan? Ya, kalau itu dari dulu. Hah? Waktu. Apa sih yang menyita waktu paling besar? Oh iya bener, 100 buat Bapak Gembala. Ini nih ya, kerjaan lewat sini, urusan apa aja lewat sini, sampai hiburan aja lewat sini, ya. Nah, saya tuh sampai ya, pagi itu saya enggak berani nyalain HP. Saya punya 2 HP, yang satu buat nyetel YouTube, yang satu sama pokoknya YouTube sama catat-catat lainnya gitu, sama shopping untuk belanja-belanja rumah itu kan ada online kayak Tokped apa, saya kumpulin jadi satu. Yang satu ini yang berhubungan dengan luar. Pagi itu saya enggak berani nyalain, sampai melek mata saya enggak berani nyalain, sampai saya sudah saat teduh, saya olahraga, sudah sarapan, mau pergi kerja baru saya nyalain. Karena apa? Ini ya, waktu saya walaupun saya enggak keluar rumah, itu membuat otak ini sibuk selalu, ya. Dan itu pun sudah saya lakukan. Saya tidak sadari, saya ini tuh badan saya, jiwa dan roh saya ini capek, ya, capek sampai waktu sudah benar-benar meluangkan buat waktu Tuhan, tapi otak ini jalan terus, ya, masih tercuri mikir ini, tercuri mikir itu. Bener-bener gak bisa los gitu cuman buat Tuhan. Itu tanpa saya sadari berbulan-bulan terjadi dalam kehidupan saya. Nah, terus namanya ya Bapak Ibu ya, HP ini kalau tinggal 15% gimana? Merah ya, panas ya, betul ya? Betul nggak? Terus habis gitu, terus colokan sebentar, nambah 5%, pakaiin lagi, panas ya? Lama-lama radiasi, pusing kepala kita yang pakai, betul? Nah, sama dengan tubuh kita. Waktu kita enggak benar-benar nyolok pada hadirat Tuhan, benar-benar dicas sampai penuh, itu yang terjadi sama saya. Belum penuh, entek meneh. Belum penuh, habis lagi. Itu yang terjadi. Nah, saya ini sampai gini, saya enggak pernah sakit, jujur, hampir tidak pernah sakit selama pandemi ini, karena saya benar-benar jaga makan asupan saya, ya toh, dan tidur juga saya jaga, enggak sampai terlalu sedikit gitu. Kalau dulu sebelum pandemi bisa 4-5 jam, sekarang saya batasi 6 sampai 7 jam, karena itu memang obatnya imun, ya, saya jaga itu. Nah, saat itu saya tuh gini, saya ya tidur cukup, tapi otak saya ini enggak tidur, karena terlalu sibuk itu tadi. Terus saya juga ya tadi itu nyolok kehadiratnya Tuhan tuh nggak sampai penuh sudah habis lagi, nggak sampai penuh sudah habis lagi. Jadi terus ditambah lagi saya mesti ada urusan ke Jakarta. Suami saya waktu itu kita beberapa orang kita naik mobil aja. Pertama juga tiket sekarang mahal sekali, jadi kita naik mobil sambil pengalaman naik mobil ya itu. Aneh-aneh juga gitu loh ya, cuapek. Saya sampai di Jakarta hari pertama pun itu saya enggak ikut-ikut jalan-jalan, karena waktu saya kerasa capek, saya takut imun saya nanti turun kan, jadi saya jaga. Terus disambung lagi pulangnya, naik mobil lagi kan, cuapek lagi. Enggak lama, 1 minggu kemudian ada acara perusahaan suami saya di Banyuwangi, ikut lagi naik mobil lagi, cuapek. Terus saya ini gini,
kayak orang mau flu tapi belum flu sungguhan. Soalnya kan saya jaga. Tapi dia enggak sehat sungguhan gitu loh. Itu on and off tiap hari itu seperti itu. Saya sampai mau kerja itu mau libur pun enggak berani karena apa? Kerjaan begitu banyak. Mau meliburkan sendiri aja saya enggak sempat. Ya toh. Lah, itu tuh saya stres sekali gitu loh. Karena apa? Waktu badan gitu saudara enggak kepengen kerja, betul enggak? Tapi mau istirahat juga enggak bisa. Itu tuh kayak di tengah jalan loh, enggak enak gitu loh, enggak enak. Kemudian waktu 17 Agustus libur kan, saya sama suami wis ayo minggat. Saya sama suami ke villa, saya matiin semua HP, saya cuma ibadah, saya nyetel puji-pujian ya, saya benar-benar fokus ya, semua tak matiin semua, saya enggak mau ngereken apa-apa. Benar-benar saya minta diisi sama Tuhan sampai full, sampai kepenuhan, dan saya sampai bahkan mendapatkan roh sukacita, tertawa dalam roh, lepas semua. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu, badan saya yang sakit-sakitan itu langsung sembuh, langsung semangat. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini langsung waras. Amin. Nah, itu yang saya mau bagikan awalnya. Kemudian, untuk hari ini saya bisa berbagi dengan bapak dan ibu-ibu, saya juga harus penuhi diri saya full toh, betul ya? Jadi saya tadi pagi bangun lebih ekstra pagi. Saya minta Tuhan, penuhono aku lagi Tuhan. Karena apa? Saya enggak mau ngisi bapak ibu-ibu tapi setengah. Baterainya setengah tuh saya suruh ngisi. Jujur, saya membohongi diri sendiri. Mungkin bapak ibu enggak tahu, tapi saya membohongi diri sendiri dan saya malu di hadapan Tuhan. Amin. Betul enggak? Kemudian saya gini, Tuhan, wes aku enggak peduli Tuhan, mau khotbah apa, pokoknya saya tak mau kamu bilang apa hari ini. Waktu saya sudah kepenuhan lagi, Tuhan itu ngomong jelas, ngomong pesenin suruh nabur buat generasi penerus. Ya, jadi itu yang mau saya bagikan akhir-akhir ini juga saya mengalami di anak-anak saya sendiri. Ya, buka Mazmur 112 ayat 2. Maaf Pak Trisno, ini saya waktunya kurang berapa lama? Oke, thank you. Mazmur 112 ayat 2. Mari kita baca sama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Nah, jadi saya enggak ngerti apa yang di gereja ini alami. Saya juga enggak ngerti, ada yang enggak punya anak atau punya anak, saya enggak tahu ya. Tapi mungkin kalau yang enggak punya anak bisa nabur buat ponaan atau siapapun anaknya, teman atau siapapun yang saudara-saudara tahu. Tapi yang kita perhatikan, dunia ini, bumi ini semakin tua, betul? Dan kita ini tetap beranak. Jadi kita harus mempersiapkan generasi yang lebih muda ini. Amin. Ya, saya bersyukur saya lihat di sini enggak semuanya tua ya, muncul yang muda-muda. Jadi saya percaya nanti akan terus turun ke bawah, tambah ada turun temurunnya ya, ada keturunannya ya. Amin. Nah, jadi ini yang saya alami akhir-akhir, saya mau kesaksian sedikit ya. Jadi setiap kali waktu saya berdiam diri di kaki Tuhan, ngecas baterai itu tadi, Tuhan itu tahu-tahu yang tidak saya pikirkan, Tuhan itu selalu ingatkan, Tuhan itu taruh. Nah, waktu Tuhan itu taruh, baru saya bisa melihat, oh masalahnya ini. Ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C. Lah, waktu saya mengenali ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C,
itu saya baru bisa mendoakan, betul? Lah kalau saya enggak tahu itu problem, saya misalnya contohnya, saya enggak tahu Pak Trisno ini punya masalah, misalnya apa enggak tahu, enggak ngerti dengan anaknya atau dengan pelayanan, saya enggak ngerti. Tapi waktu saya tahu dia ada masalah, baru saya bisa, oh iya, saya tak doa no. Kalau enggak, untuk hati untuk berdoa itu ya bingung mau doain apa, enggak no masalah ya, betul ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke Bapak atau Ibu Gembala, Pak, Bu, saya sakit, tolong minta didoakan, baru Bapak Ibu Gembalanya ngerti mau berdoa benar-benar apa, kan gitu ya. Lah ini tuh Tuhan kasih tahu saya, ini loh ada masalah ini jangan anggap enteng ya, yaitu siapa? Salah satunya anak saya. Jadi Tuhan itu taruh begitu kuat di dalam diri saya, dan saya juga melihat banyak anak-anak di luar sana itu salah jurusan. Pertama salah jurusan, kedua banyak anak-anak di luar sana tidak diajari untuk benar-benar cari Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus dipelajari, jurusan apa, fakultas apa ya, itu tuh banyak. Dan akhirnya anak ini hanya asal sekolah, hanya asal mendapatkan ijazah dan wisuda, terus malah itu ya enggak tahu, luntang-luntung cari kerjaan ya saono kerjaan ono. Lah saudara, kalau kita itu tidak menjalani apa yang semestinya disediakan Tuhan bagi kita, biar mau kerja, biar mau ngerjakan, itu setengah hati pasti, betul ya? Ya, betul ya? Nah kayak saya ini, papi saya tahu betul saya punya talenta di menjadi perancang busana dari waktu saya masih kecil. Waktu saya pamitan minta papi saya sekolah itu, langsung papi saya dikasih. Kalau orang-orang tua lain mungkin sudah dihambat dulu, karena apa? Mau jadi apa perancang busana, mau dapat uang berapa, kan begitu ya? Tapi papi saya enggak seperti itu. Saya bersyukur papi saya sudah nanam buat saya. Nah itu pun saya mau terapkan sama anak-anak saya. Saya melihat banyak orang yang saya kenal, anaknya itu anak-anak orang kaya, tapi sekolahnya itu bukan sesuai talenta, pokoknya bisnis, pokoknya saya terus no papi mami. Tapi ya itu asal kerja, asal jalani hidup, tapi tidak ada passion, tidak ada gairah untuk itu semua ya. Dan waktu saya melihat itu, saya berdoa, Tuhan aku mau anakku ini benar-benar Tuhan, gimana caranya lah Tuhan, sesuai dengan talenta yang kau berikan sama dia. Dan anak saya ini benar-benar ya, saya tuh nol, saya enggak ngerti sekolah apa yang cocok buat dia. Karena apa? Dia itu bagus, kuat di sains, ilmu ilmiah, dan juga kuat di desain, art, seni. Nah namanya anak muda pasti kan enggak mau soro toh, dia pasti gini, enak jadi seniman aja, belajar gambar, enak gambar terus ya. Saya gini, jok sampai Tuhan, saya kan gitu ya, mau makan apa kan gitu ya, biasa normal orang tua. Tapi saya gini, Tuhan saya enggak mau ngomong depan anak saya cuman unek-unek sama Tuhan, Tuhan anak ini kuat di dua ini Tuhan, gimana caranya dia mempunyai pekerjaan atau sekolah itu bisa fakultasnya melingkupi dua ini. Karena kalau dia ngambil desain doang, hati saya enggak rela. Tapi kalau dia ngambil sains doang, saya juga enggak rela. Karena apa? Kalau ngambil desain doang, sayang, dia itu anak pinter, ya toh, anak sains. Tapi kalau dia ngambil sains doang, saya kasihan. Karena apa? Buat dia mungkin kurang fun, kurang menarik karena tidak ada desainnya. Kayak seperti itu. Tapi saya ini jujur aja pengetahuan saya itu nol. Wong zaman saya sekolah ya wis yang saya tahu tuh cuman fakultas ya mak ini gitu ya. Kemudian akhirnya sudah enggak jadi seniman di Jepang karena dia asalnya mau sekolah di Jepang ya. Terus dia bilang, "Mam enggak jadi, saya minta Tuhan untuk berkarya." Dia ngomong sendiri, "Mam enggak jadi, Mam, soalnya sekolah yang saya mau tuh enggak ada fakultas yang saya mau." Oke. Akhirnya dia sudahlah ikut koko di Australia. Di Australia ngambil desain, saya cuma pasrah, Tuhan dia mau ngambil desain, soalnya kita taunya cuman itu Tuhan.
Tapi Tuhan, aku tahu di dalam hatiku kok rasanya bukan ini ya. Karena apa? Kerinduan saya minta Tuhan untuk melingkupi dua-duanya itu. Kita sudah daftar dan anak ini anak pinter, sudah keterima. Jadi saya juga santai, saya enggak survei, pokoknya sudah di sana ya saya tahu rupanya sekolahnya kayak apa, saya enggak usah survei ke sana, kita enggak ke sana, santai-santai. Sampai kira-kira sebelum pandemi itu 2019 ya. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan itu bergerak. Itu tuh harus anak ini sudah diterima di sekolah ini. Kemudian Tuhan itu mau banting setir. Gimana caranya? Tiba-tiba saya tuh ketemu teman Januari. Saya tuh tanya, "Kamu ngapain cepet-cepet?" Ketemu di mall. Bilang, "Aku ini jet lag aku ini." Loh, dari mana kok jet lag ya toh? Saya ini dari Kanada. Lah ngapain kamu jauh-jauh ke Kanada? Kanada itu lebih jauh dari Amerika. Cuapek kan? Kalau enggak ada fotonya tuh males ke sana, jujur aja. Terus kemudian dia bilang, "Ya, aku ngirim anakku ke sana sekolah." Nah, ngapain kamu ke sana ngirim anakmu sekolah sana? Wong kamu dulu lulusannya Australia, kok nyempal kok cek jauh, saya bilang gitu. Terus iya, soalnya di Kanada itu ada co-op program. Jadi di antara semester kalau nilainya bagus dia bisa kerja dan itu masuk kurikulum sekolah. Terus waktu dia lulus dia sudah punya pengalaman sekolah. Dan itu benar-benar digembleng kayak sungguhan sudah kerja, bukan cuma magang-magang tok, bukan, dan terima gaji dan harus berjuang sendiri. Saya waktu dengar itu hati saya entup-entup, saudara. Tahu ya entup-entup ya. Langsung kayak bergejolak gitu ya. Suami saya dengar bergejolak juga. Terus saya sama suami, gimana? Kok rasanya kok enak ya? Maksudnya saya ini ingat saya punya family. Anak ini anak pinter, sekolah di New York. Dan anak ini jenius, lulus dengan nilainya juga bagus. Tapi sudah 3-4 tahun ini tidak dapat pekerjaan. Karena apa? Tidak punya skill bergaul. Ya. Dan juga tidak ada tuntunan Tuhan yang dominan. Dan membuat anak ini akhirnya cuman hidup di dalam dunia maya. Ya. Jadi dia punya skill untuk cari kerjaan pun itu kurang gedu kayak orang normal. Kita kan kalau orang punya skill sosial itu kan wah bergaul enak gitu ya ngomong. Ini enggak, susah bergaul sama orang, susah dapat pekerjaan. Lah saya ini paling takut anak saya kayak gitu, pinter tapi nggak bisa bergaul, ya kan? Biasanya anak rumahan, anak saya sebulan belum tentu keluar sekali sama temennya, super alim. Dan saya itu menjadi pergumulan saya enggak mau anak saya menjadi ansos. Anaknya pinter tapi kalau enggak punya teman menurut saya percuma gitu loh. Karena Tuhan itu Tuhan itu loves people. Jadi Tuhan itu mencintai orang-orang. Jadi kalau kita tuh sampai ansos, berarti ada yang salah di dalam diri kita, ya. Karena apa? Waktu kita percaya Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, kita tuh pasti kepingin kenal orang sebanyak-banyaknya dan menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Amin. Nah, kemudian itu saya doakan. Saya pulang, saya pengen anak saya bisa keluar dari kotaknya itu ya. Kemudian saya sama suami sampaikan, anaknya juga kepengen. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kalau ini arahan ini datangnya setengah tahun sebelumnya, saya ndak gugup, saya ndak kesusu, saya ndak cemas, saya ndak galau. Tapi karena sekolah-sekolah di Kanada itu sebagian tuh sudah penuh tutup pendaftarannya. Saya derdek. Saya doa, Tuhan, aku pimpinan Tuhan, ya apa cara Tuhan, kamu sudah ngasih titik cerah ini, tapi saya ndak ngerti dari sini mau kemana. Saya tiap hari jeret sama Tuhan. Kemudian waktu itu sudah pertengahan Januari. Lah, pertengahan Januari Kanada bagian tengah sama ke timur itu sudah tutup semua. Jadi pilihannya itu tinggal yang barat aja. Aduh, sudah kesusu, pilihannya tambah sedikit.
saya juga tambah derdek Bapak Ibu. Kemudian tinggal 2 universitas besar yang di barat, yaitu UBC dan SFU. Saya suruh dia lihatin kelas mana yang menarik buat kamu. Ya, Mama dilihat. Oh, ini Mam, aku tertarik di sini di SFU. Oke. Saya masih enggak ngerti. Itu ternyata jawaban Tuhan yang excellent untuk supaya anak ini mendapatkan pendidikan di 2 bidang yang dia ahli ini. Saya masih nganggep enteng. Oh, saya cuman gini, oh Tuhan mau dia sekolah sini, dibelokin kayak gini ya caranya ya. Saya nurut aja, saya enggak tahu rencana Tuhan apa ya toh. Pokoknya saya tahu jatahnya dia itu di Kanada, di Vancouver ini. Saya taunya itu, tapi saya enggak tahu selanjutnya Tuhan berkarya ya apa tuh saya enggak ngerti. Kemudian datanglah pandemi toh. Pandemi harusnya September tuh dia sudah kuliah di sana. Tapi karena lockdown, Kanada lockdown, tutup ketat, enggak kayak Amerika. Saya bilang gini, Ti, kamu cari sekolah, entah di Amerika, entah di mana yang buka, yang enggak online, ya. Karena apa? Bayar mahal-mahal sekolahnya online, enggak dapat apa-apa, saya merasa gitu. Cari saya nyari, dia nyari fakultas ini. Ternyata Bapak Ibu enggak ada sama sekali. Jadi saya tuh baru ngeh gitu loh, ternyata Tuhan tuh belokkan dengan sedemikian rupa itu supaya dia itu masuk di Kanada ini, di sekolah satu ini. Karena apa? Kalau enggak saya pasti enggak kepikir masuk Kanada, betul enggak? Saya pasti mikirnya ke Amerika atau ke Australia atau ke Eropa. Saya enggak mungkin mikir ke Kanada. Tidak ada di otak saya sedikit pun Kanada. Tapi Tuhan itu membelokkan dengan begitu rupa. Ternyata di sekolah ini itu ada namanya fakultas tuh Interactive Art and Technology. Jadi dia dapat science sama dapat design art, tapi sarjananya sarjana science, bukan sarjana desain. Saya gini, wow, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Sesuai yang saya jerit-jeritkan sama Tuhan itu bisa pilih satu sekolah yang kita itu buta sama sekali diarahkan ke sana dengan cara yang kepepet itu tadi. Coba semua masih buka, mungkin saya sama suami bisa pilih sekolah yang salah buat anak saya. Tapi karena semua sudah tutup, itu tok yang buka, tinggal 2 itu tok. Jadi saya diarahkan, dibanting setir ke sana. Amin. Itu tuh Tuhan luar biasa. Dan ternyata kemudian satu lagi, saya ini kan paling takut anak saya tak kirim ke sana tapi di kamar terus. Karena apa? Ada anaknya teman saya dikirim ke Amerika, kerjain di kamar terus. Ngapain? Main game. Nah itu kan saya mesti doakan lagi. Jadi saya ini dapat informasi, manusia itu kan kalau kepintaran tuh IQ ya. Ada lagi EQ. EQ itu daya juang. Ya, ada lagi CQ, itu kreativitas. Ada lagi SQ, itu spiritual intelligence, yaitu kehidupan spiritual. Ada lagi SQ, CQ, ya. Jadi saya ini maunya anak ini semuanya imbang. Jangan cuman pinter tok, tapi guys nggak bisa ngelainnya. Saya enggak mau. Jadi saya tiap hari saya jerit sama Tuhan, Tuhan, aku deklarasikan anakku mempunyai IQ, EQ, EQ, SQ, CQ yang seimbang 100% dalam nama Yesus. Itu waktu di dalam waktu istirahat saya dengan Tuhan, Tuhan ajarkan banyak hal. Sampai untuk deklarasi ini pun tuh Tuhan ingatkan. Apa yang terjadi? Waktu anak saya kirim ke sana, saya sampai nggak kenal sama anak saya, tahu Bapak Ibu. Kenapa? Mam, saya mau pergi. Sama siapa? Temen. Berapa orang? 20 orang. Loh, wong apa ti? Gak ngerti mah, campur. Loh, saya tuh sampai heran. Biasanya orang Indonesia kan cenderung perginya sama orang Indonesia. Anak saya yang ini enggak. Terus baru nyampe Vancouver 1 hari, janjian sama ketemu temen lagi. Ternyata kenalannya lewat Discord tuh kayak Line, kayak WhatsApp, tapi untuk kumpulan anak-anak yang international student gitu. Terus habis itu berikutnya lagi, Mam,
aku pergi ya mam, pulang sampai jam berapa gitu. Sama siapa? Orang 5 atau orang 6? Terus orang apa? Bule kabeh mam. Loh laki semua, ndak ada ceweknya. Kemajuan saya gitu. Ya, buat saya itu mujizat. Anak saya yang biasanya di kamar terus, dia tuh pun kok di Surabaya yang nyambung sama dia omongannya itu cuman orang kira-kira 7 apa 8. Ndak sampai 10. Ya. Itu pun laki semua. Itu pun sebulan belum tentu sekali kumpul. Sampai seperti itu. Jadi ini Tuhan itu ya balikkan keadaan itu dengan sedemikian rupa. Amin. Terus di sana itu ya anak saya yang kecil ini kan dia namanya dia di rumah ya semua kan dicepakkan semua, disiapkan semua kan biasanya. Enggak aneh-aneh. Dia juga enggak berusaha ngapa-ngapain sendiri. Dari sana dia dipaksa untuk benar-benar sendiri. Dia harus pindah kamar asrama sendiri. Dia harus cari tolong sendiri. Terus terakhir dia pindah ke rumah, pindahan sendiri. Saya sampai gini, luar biasa ya. Kalau saya anak saya yang gede pun dulu mau pindahan, itu saya bantuin pindah. Saya hambelani berangkat ke Australia untuk bantuin pindah. Nah ini terlalu jauh, saya pun juga ke satu juga kejauhan, kedua tiketnya tuh mahal. Jadi saya untuk belani ke sana pindahan pun juga sayang. Akhirnya dia pindah sendiri. Jadi Tuhan itu yang merubah anak yang biasanya dalam tanda kutip anak rumahan, anak mami ini dirubah dengan sedemikian rupa menjadi anak yang sangat mandiri. Dan dia bisa serumah dengan 2 orang Hong Kong, bukan orang Indonesia, orang Hong Kong. Dan orang-orang Hong Kong ini skill berbahasanya, surat menyuratnya kalah sama dia. Jadi dia yang melakukan semuanya itu, cari rumah, bikin janji, bikin kontrak, apa semua dia semua. Jadi anak ini biasanya titi kayak anak yang paling kecil, paling nggak bisa apa-apa. Sekarang ini di sana dia dituakan. Ya, jadi itulah saya maunya Tuhan tuh benar-benar jadikan anak-anak kita tuh generasi yang luar biasa. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya juga tiap hari deklarasikan anak-anak saya dari kecil. Mungkin saya dulu pernah sharing, saya lupa. Penuh dengan buah-buah roh, penuh dengan roh damai sejahtera, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh mau diajar, roh mau dibentuk, roh excellence spirit Daniel, rajin, disiplin, hormat pada orang tua, penuh dengan hikmat, pengetahuan, kebenaran, integritas daripada surga, memenuhi anak-anakku dan ponak-ponakanku dalam nama Yesus. Itu saya perkatakan setiap hari. Dan sekarang saya juga tambahkan, anak cucuku akan menjadi generasi perkasa di bumi dalam nama Yesus. Saya melihat anak yang kayak bayi merocot tiba-tiba jadi perkasa anak saya. Saya jadi heran sama dia. Yang aneh di sini semuanya Mbak, semuanya dicepak. Di sana lu pinter masak. Tiap hari makan apa? Dikasih fotonya. Lo beli di mana? Masak dewek. Enak lumayan. Lo anak kecil, maminya ini kok gak suka masak. Ngetem mau iwak gak iso. Anak saya bisa ngetem iwak, ibu, bapak-bapak. Saya tuh sampai heran. Saya dibuat kaget-kaget itu dengan hasil itu loh. Kalau kita doa ya, Tuhan itu bisa menciptakan, memutarbalikkan dengan begitu rupa. Amin. Anak saya yang gede pun juga gitu. Nah, waktu kita benar-benar berdoa minta Tuhan, kita tuh enggak cuman harus minta, apalagi, ayo Bapak Ibu, kalau mau doanya kita itu dijawab dan menghasilkan sesuatu yang berkuasa, yang hebat, apalagi yang harus kita lakukan? Usaha? Ya usaha pasti. Apalagi? Hah? Deklarasi, tadi sudah disebutkan. Oke, kita buka Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kita harus menabur. Puji Tuhan, kalau belum punya anak, naburo buat anak-anak orang lain. Saya waktu anak-anak saya masih kecil, saya ini ketua pemuda di gereja. Belum pelayanan wanita. Padahal panggilan saya buat wanita, tapi saya disuruh melayani pemuda. Jadi anak saya yang masih kecil-kecil ini, tiap Sabtu saya tinggal jegrek, enggak saya ajak pergi mana-mana, saya pulang kerja, mandi, langsung pelayanan anak muda. Sampai malam pulang anaknya sudah tidur. Saya waktu itu nangis, Tuhan, saya nih pengen melayani anak-anak saya sendiri. Anak wong tak urusi, anakku dewek gak tak urusi, Tuhan, saya sampai kayak gitu. Pernah saya tuh pelayanan, belum selesai, ditelepon dari rumah, anak saya itu jatuh dari 5 trap, ini kan 1-2 trap ya, 5 trap, jojok kepalanya duluan, pulang tuh anak saya kayak telur di sini. Saya gini, Tuhan pulang enggak apa-apa anakmu, ya wis tak terus no Tuhan sampai buyar. Pulang lihat no benjol sak gitu tuh, hati saya tuh kayak diiris-iris Bapak Ibu, suakit gitu loh. Saya merasa orang lain, anaknya orang lain tak perhatikan, anakku dewe kayak gitu sampean seperti itu. Ya, tapi saya waktu bersama anak-anak saya juga saya lakukan yang terbaik. Amin. Jadi itu saya lakukan bertahun-tahun. Dan apa yang saya tua itu sekarang itu saya nikmati. Saya melihat anak-anak saya yang besar apalagi ya, itu jam 8 pagi sudah rapi. Saya sama suami masih mau mandi itu karena kan pagi kan masih sarapan, masih olahraga, masih apa. Dia sudah ganteng jam 8 pagi apa? Sudah siap meeting kerja tanpa kita suruh. Dan nilainya itu juga bagus, padahal dulu itu pemain basket, tahu kalau orang-orang yang atlet-atlet itu kan nilai sekolah kurang bagus, tapi prestasinya basketnya bagus kan gitu. Dan itu dirubah Tuhan waktu dia sekolah itu, dibikin anak ini tuh rajinnya luar biasa, disiplinnya luar biasa. Jadi sekarang walaupun kemarin ini 2 tahun itu dia sekolah online karena Australia kan lagi tutup kan, 2 tahun online dia pulang, tapi dia bisa bantuin papanya itu full time. Dan kerjanya, anak umur 22 tahun, kerjanya kayak orang 30-an. Itu pegawai bisa nurut dia sama dia semua. Kepemimpinannya tuh luar biasa. Saya tuh cuma gini, Tuhan kok iso ya anakku kayak gini. Suami saya aja ngomong gini, zaman kene mbiyen ya umur sakmene sik selengean, tahu ya selengean ya. Seperti itu. Tapi kita ngeliat anak kita sendiri, kita tuh sampai kagum-kagum, kok iso ya arek iki kayak gini. Kerja keras, terus hidupnya lurus. Anak saya waktu di Australia tidak pernah masuk diskotik, jam 9 malam telepon, jam 9 malam sana, jam 6 sini. Mam, ayo mam, doa, aku wis ngantuk. Tiap hari seperti itu. Anak saya, anak laki loh, bapak ibu bukan anak perempuan. Jadi anak laki kok gitu tuh semua bingung, kok Cik Alim ya anakmu? Tak tahu, karena apa? Sudah menabur, anaknya orang tak urusi. Jadi anak saya waktu puber, waktu remaja, sampai jadi pemuda, itu Tuhan sendiri yang gerakkan. Bukan saya enggak pernah maksa. Saya enggak mau maksa anak saya masuk ini, saya cuma Tuhan, biar anak-anak ini masuk di bidang yang dia punyai gelora yang luar biasa. Itu yang saya alami di anak-anak saya. Bayangkan, anak saya yang pertama itu bisa mempunyai hasrat bener-bener apa? Seneng, penuh dengan gelora berapi-api, bantuin dedinya, bantuin papanya. Aneh toh. Anak tuh kan biasanya bantuin papanya itu cuma sebagai kewajiban, tapi bukan karena senang. Dia senang, bidangnya dia tuh senang sekali. Dan itu pun waktu dulu mau ngambil fakultas pun, itu Tuhan juga belokkan, itu asalnya sudah masuk universitas lain. Tiba-tiba dia telepon mamam, aku ini kalau masuk gedung ini ya mam ya, kok gak enak ya mam,
Saya gini, kok ngomong kok lagi sekarang, mami sudah pulang kamu ngomong gini, tak pikir anak ini berada-ada gitu loh, mengada-ngada. Wes gini aja, kamu masuk OBC, ini mami WA, kamu doa ini ya, saya bilang gitu. Tak sampai 1 jam dia telepon, mami kan tadi suruh aku doa atau di kamar mandi sekolah. Terus kemudian aku browsing mam, terus aku nemu mam, ternyata di RMIT itu ada fakultas, kok aku suka ya mam, cocok buat aku. Apa nak? Property and valuation. Padahal dulunya saya tuh udah bilang gini, Koko kamu tuh jangan masuk sipil, kamu loh fisikamu gak pinter, lo apa masuk masuk sipil. Cari real estate management atau apa yang sesuai pekerjaannya papanya, yang lebih cocok lagi. Mami ini orang sudah niat kok kok nggak boleh. Ya sudah, saya kalau saya ngomong terus kan saya bisa bertengkar sama dia. Saya enggak mau. Saya cuma, Tuhan, aku tahu ini enggak cocok buat anakku. Engkau yang memilih yang cocok buat anakku. Ya ternyata ngomong sendiri tuh. Terus akhirnya dia nemu property and valuation. Saya langsung kling, ini Tuhan sudah jawab hari itu ternyata. Pindah, nilainya bagus, seneng, pulang itu makanya dia sekolah sambil kerja dia enggak kerasa. Karena apa? Dia enjoy, dia menikmati luar biasa itu. Makanya waktu dia melek mata, jam 8 sudah siap karena dia penuh gairah. Kerja itu penuh gairah. Dan hasilnya luar biasa. Ibu-ibu bapak tahu ya, kalau dulu suami saya pergi ke luar negeri yang jamnya kewalik ya, kayak ke Amerika, ke Kanada, jam 1, jam 2 malam dia harus bangun kerja. Tapi Januari kemarin saya ngantar anak saya yang kecil ke Kanada, suami saya tidak usah bangun jam 1, jam 2 malam. Karena apa? Anak saya yang besar sudah bisa kerja gantikan dia. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan lupa, kita jangan terlalu sibuk untuk hadirat Tuhan. Amin. Jadi jangan kita ini terlalu sibuk untuk ngecas. Kalau saudara punya waktu tidur, handphonenya dicas pagi 100%, betul? Roh kita juga harus dicas 100% seperti itu. Supaya apa? Waktu kita ngecas, Tuhan berkarya. Kita ngecas lagi, Tuhan berkarya. Kita ngecas lagi, Tuhan berkarya. Sambil menabur. Waktu kita ngecas 100%, di dalam roh kita itu pasti ingin terus menabur. Di dalam roh kita ini pasti tergerak untuk melakukan yang Tuhan mau. Amin. Ya. Jadi saya percaya ke satu pesan hari ini, jangan lupa ngecas roh kita dalam hadirat Tuhan. Kedua, jangan lupa perhatikan generasi-generasi penerus, jadikan generasi-generasi perkasa. Amin. Jangan pikirkan hanya keluarga, pikirkan kalau kota Surabaya ini generasi penerusnya yang ada di universitas-universitas, yang ada di sekolah-sekolah menjadi generasi yang perkasa. Indonesia ini luar biasa, Surabaya ini makmur. Amin. Pikirkanlah sebesar itu, jangan mikirin keluarga sendiri. Karena apa? Waktu kita memikirkan yang lain, kita menabur sebanyak-banyak yang lain, keluarga kita itu dibikin beres tanpa kita harus berusaha entek-entekan. Mati-matian, enggak usah. Amin. Jadi pedulikan generasi penerus dan akhirnya apa? Menabur, jangan lupa menabur. Saya jujur, saya boleh bangga, saya tidak pernah merasakan pergumulan oleh kenakalan remaja, tidak pernah, sedikit pun, satu kali pun saya tidak pernah dibohongi oleh anak-anak saya, sedikit pun. Boleh bangga saya. Itu saya hanya mau menunjukkan dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Saya hanya mau menunjukkan waktu hati kita melekat, waktu baterai kita itu 100% hadirat Tuhan. Itu perkara-perkara hebat itu langsung ngintil. Bapak Ibu, kalau ada matahari, ya toh, kita berdiri, bayangannya itu
Kita goyang kan ikut kita ya, betul ya? Kan bukan bayangan ini, bukan mataharinya ikut kita, betul? Tapi bayangan ikut kita. Berkat, kemenangan, semua ya gitu. Matahari itu ibaratnya Tuhan. Bayangan ini, berkat-berkat, bosan, ya toh, kemuliaan Tuhan, ngintel kemana-mana. Kalau kita ikut Tuhan, ikut mataharinya. Amin. Dia adalah sumber dari segala-segalanya. Jadi jangan pernah hidup kita terlalu sibuk buat hadirat Tuhan, terlalu sibuk untuk ibadah, terlalu sibuk untuk memenangkan jiwa. Jangan sampai, karena kalau saudara-saudara mementingkan ini semua, semuanya tuh ngintil, bayangan-bayangan tuh ngintil semua. Terpuji namamu Tuhan, terpuji akan namamu. Sungguh pada akhir ibadah ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Berkati akan hamba-Mu, Ibu Pendeta Nancy Chiang, beserta suami dan putra-putra, dengan semua anggota keluarga, boleh menjadi berkat, boleh melayani Engkau. Dan dimanapun Engkau tempatkan, kemuliaan dan kasih-Mu melimpah, mengalir dengan indah dan luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih pada akhir ibadah ini, kami menyerahkan kerinduan, kami menyerahkan pergumulan kami. Tuhan, Engkau membukakan jalan, Engkau memberkati kami, supaya kami menjadi semakin menyukakan Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mencari Tuhan, hidup seperti firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, memberkati semua menteri, memberkati para gubernur, wali kota, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan institusi Polri, TNI dengan pergumulan dan keberadaan mereka. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyatakan yang terbaik. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang sempurna. Rancangan-Mu sungguh ajaib, rancangan-Mu sungguh indah. Kami serahkan Tuhan setiap kerinduan, setiap pergumulan kami. Tuhan sudah membukakan jalan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini, kami percaya akan kasih-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, piala cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dan memimpin engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.